العالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala cinta dan kasih sayangnya masih melimpah kepada kita, sehingga kita ada kesempatan, ada kesehatan, dan ada niat yang tulus untuk mempelajari kitab sucinya dengan harapan memperbaiki kualitas pribadi kita masing-masing. Pada malam hari ini kita teruskan surat Al-Hijr. Kita sudah masuk di ayat 71 sampai 75. 71 sampai 75. Mari kita masuk ke screen dan membuka kitab suci kita, membaca surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayatnya 71 sampai 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فأخذتهم الصيحة مشرقين. وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم. وجعلنا سافلها وأمطرنا عليهم. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن في ذلك للمتوسمين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca kitab suci Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 71 sampai 75, dengan harapan agar setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat, setiap ayat yang tadi kita baca, Allah jadikan sebagai pelita dalam kehidupan kita di dunia, pelita dalam kehidupan kita nanti di alam barzah, pelita dalam kehidupan nanti kita di pada mahsyar, pelita pada saat kita nanti ada di mizan, dan pelita pada saat kita melewati titian sirat. Sebelum kita lanjut, kita pertama-tama mengucapkan kepada saudara-saudara kita, ikhwan kita di Singapura, yang telah memperingati hari ulang tahun hari kemerdekaan negaranya pada dua hari yang lalu ya. Kalau tidak salah hari Sabtu ya. Kita ucapkan selamat, semoga Singapura selalu berada dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT. Penduduknya diberikan kesejahteraan, dan saudara-saudara kita yang selalu ikut tadabbur selalu dimudahkan semua urusannya. Amin, amin. Kita teruskan surat Al-Hijr, surat yang ke-15. Surat Al-Hijr adalah berbicara tentang negeri Hijr. Dan surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 99 ayat. Dan tadi kita sudah baca ayat di 71 sampai 70. 71 sampai 75. Kita ulangi, kita review dari ayat yang ke-70 sebagai ayat terakhir yang kita baca pada hari Jumat yang lalu. Di ayat 9, di ayat 70 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca dari 69. Wattaqullaha wa la tuhzun. Ini ketika kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom dan Gomora datang mengepung rumahnya Nabi Lut untuk meminta menyerahkan tamu yang ada di rumahnya. Maka Nabi Lut menasihati mereka, sebelumnya menyampaikan tentang anak putrinya. Lalu kemudian Nabi Lut berkata, wattaqullaha wa la tuhzun. Bertakwalah kepada Allah dan jangan menghinakan, membuat aku terhina di hadapan tamu-tamuku. Lalu kemudian mereka berkata, mereka di sini adalah kaumnya Nabi Lut, berkata, awalam nanhaka anil alamin. Bukankah kami telah melarang kau, wahai Lut, dari melindungi manusia-manusia atau siapa saja yang lewat di negeri kami. Tidak perlu kamu melindungi mereka, karena mereka merasa dilanggar perintahnya oleh Nabi Nuh, maka mereka bersiap-siap untuk memaksa Nabi Lut untuk menyerahkan tamunya. Sekarang ayatnya 71. Nabi Lut berkata, qala haula'i banati. Mereka itu adalah anak-anakku. Jadi artinya bahwa anak-anak, maksudnya putri-putri, anak perempuan. Artinya kenapa kalian laki-laki ingin memaksa tamu laki-laki saya juga? Jadi mengambil tamu laki-laki saya juga. Bukankah ada perempuan-perempuan yang banyak? Kalau laki-laki pasangannya adalah perempuan. Kalau menikah dengan perempuan. Penggunaan kata banati di sini tidak selalu harus merujuk kepada putri-putri biologis daripada Nabi Lut. Apa sebabnya? Karena di dalam kaidah bahasa Arab, sama juga di dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, kalau banyak anak-anak di depan kita yang umurnya jauh lebih tua kita biasa menyebut anak-anakku. Seperti guru di sekolah, guru di madrasah, itu mengatakan guru, terutama kalau di sekolah dasar, itu biasanya mengatakan anak-anakku. Jadi panggilannya guru kepada anak-anak sekolah dasar atau anak ibtidaiyah biasanya anak-anakku. Jadi anak-anakku. Kenapa? Karena ya masih umurnya jauh. Nah, tentu di sini kepada gadis-gadis yang ada di Sodom dan Gomora patut dipanggil anak-anakku oleh Nabi Lut, karena Nabi Lut ini kan sudah sangat senior. Nabi Lut ini sudah sangat berusia, selisihnya jauh sekali, jadi tentu bisa berkata kepada putri-putri yang ada di Sodom dan Gomora sebagai banati. Jadi sebagaimana panggilan guru atau ustadz kepada murid-muridnya, dia menggunakan kata
banati ataukah abnai kalau dia perlu laki-laki. Jadi selalu menggunakan kata anak-anakku. Itu kalau kita rajin baca buku bahasa Arab dan itu ada dialog guru dengan murid, pasti selalu memanggilnya anak-anakku. Ya, padahal itu kan tidak ada hubungan biologisnya. Gurunya orang Arab, santri-santrinya atau murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswanya dari negara lain. Tetapi guru biasanya manggilnya dengan anak-anakku. Nah, hal yang sama terjadi pada Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Nabi Lut mengatakan banati, jangan kita membayangkan bahwa selalu itu adalah putri biologis Nabi Lut. Ya, jadi bisa saja itu adalah untuk wanita-wanita yang ada di dalam kaumnya. Dia katakan mereka itu ada perempuan-perempuan banyak tuh. Artinya bahwa setiap zaman kan pasti perempuan dan laki-laki hampir sebanding. Nah, mereka kok mencari laki-laki, padahal mereka laki-laki juga. Laki-laki mencari laki-laki. Nah, sehingga Nabi Lut dengan kata-kata ini mengatakan bahwa di dalam dunia alamiah, apalagi dalam agama, itu yang disebut kembali kepada fitrah bukan hanya jiwa, tetapi juga jasmani. Jadi jasmani itu punya fitrahnya juga, punya nature-nya, punya alamiahnya. Alamiahnya laki-laki adalah berpasangan dengan perempuan. Alamiahnya perempuan berpasangan dengan laki-laki. Seperti itu. Jadi sudah diatur oleh alam. Dan ini kita bukan hanya di kalangan manusia. Kalau bicara tentang alam itu tidak ada bedanya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Namanya alam. Jadi sebagai entitas alamiah, nature, kita tidak membedakan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Maka kita lihat dalam dunia hewan dan tumbuh-tumbuhan pun begitu, berpasang-pasangan juga. Dalam dunia hewan-hewan pasti kenapa hewan-hewan berketurunan, bergenerasi, karena jantan berpasangan dengan betina, betina berpasangan dengan jantan. Dalam tumbuh-tumbuhan juga begitu, putik berpasangan dengan sarinya. Jadi seperti inilah alam, ya, tidak bisa sama. Nah, dengan demikian Nabi Lut mengajarkan ajaran alamiah, ajaran yang sifatnya nature, ajaran sifatnya fitrah. Makanya Islam disebut dengan agama fitrah karena ajarannya sejalan dengan alam. Jadi kata fitrah dalam pengertian Islam sebagai agama fitrah bukan hanya merujuk pada jiwa kita yang mengatakan fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha, tapi juga merujuk kepada jasmani ataukah biologis kita. Bahwa tubuh kita ini adalah unsur biologis, unsur alam, makanya juga harus mengikuti hukum-hukum alam. Bahkan bukan hanya jantan betina, laki perempuan, putik dan sari yang berpasangan, tapi semuanya, contohnya mata berpasangan dengan cahaya. Mata tanpa cahaya tidak bisa melihat, cahaya tanpa mata tidak bisa melihat. Kuping, telinga berpasangan dengan suara. Kalau tidak ada suara, ya tidak ada gunanya kuping. Ada kuping, telinga, tapi tidak bisa mendengar suara, ya tidak ada gunanya juga. Jadi dengan demikian pasangannya telinga adalah suara, pasangannya mata adalah cahaya, pasangannya lidah kita adalah rasa. Jadi kalau lidah itu rasa pahit, rasa manis, dan sebagainya. Pasangannya kulit kita adalah temperatur, panas, dingin, sejuk, dan sebagainya. Begitu juga biasanya permukaan, tekstur namanya, tekstur halus, kasar, berduri, dan sebagainya. Nah, jadi masing-masing ada pasangan-pasangan, itulah alamiahnya. Inilah alamiah. Kalau kita misalnya haus, ya pasangannya air putih. Ya, pasangannya bukan bukan minyak, bukan oli, bukan bensin. Pasangannya kita, tubuh kita kalau haus ya air putih, bukan juga air laut. Ya. Bukan air laut, karena air laut asin. Air putih, air yang tawar, air yang asli dari langit. Nah, itu yang dibutuhkan tubuh kita. Pada saat kita lapar, yang dibutuhkan bukan batu, bukan pasir, tapi makanan yang tumbuh dari tanah seperti jagung, beras, sagu, dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan tubuh kita. Itu namanya berpasang-pasangan. Coba kalau kita lapar baru makan batu, ya alih-alih menghilangkan lapar, yang ada adalah justru mematikan kita, membuat kita mati. Kita haus, baru kemudian kita minum bensin ataukah minyak mobil ataukah bensin, ya alih-alih kita sehat, tetapi yang terjadi adalah mati.
Nah, kenapa? Karena tidak sejalan dengan sifat alamiahnya. Nah, dalam kaitannya dengan pasangan laki-laki dan dalam kaitannya dengan pasangan manusia, ya pasangannya laki perempuan, perempuan dan laki-laki. Baru seperti itu. Kalau kita menyimpang dari semuanya, tidak ada lagi manusia. Karena manusia jelas tidak bisa berketurunan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sedangkan salah satu faktor penting di dalam berpasangan adalah keinginan untuk berketurunan. Kenapa? Karena kita sendiri adalah keturunan. Kita ada di sini sekarang karena kita adalah keturunan dari pasangan laki-laki dan perempuan. Siapapun di antara kita, Bapak Ibu semuanya, seandainya di antara Bapak Ibu ada juga yang sependapat dengan LGBT misalnya, harus kita sampaikan bahwa kalau orang tua kita bersama jenisnya, kita tidak ada di sini, kita tidak di sini. Dan kita tidak akan bisa berkata saya setuju atau tidak setuju dengan LGBT. Karena kita tidak ada. Jadi kita ada di sini karena ayah kita laki-laki, ibu kita perempuan. Kita ada di sini karena itu. Jadi faktor penting atau kayak disebut dengan sebab lahiriah, sebab material yang menyebabkan kita ada di sini adalah karena ayah kita laki-laki, ibu kita perempuan. Itu yang paling penting. Kalau sama-sama laki-laki, ya kita tidak ada di sini. Sama-sama perempuan, kita tidak ada di sini. Nah, makanya Nabi Lut mengatakan, ya haula ibanati, kalian laki-laki, ya pasangannya putri-putri, dan putri banyak, perempuan banyak. Ya, banyak perempuan. Karena asumsinya jemaah sekalian berbahagia, begitu laki-laki semuanya mencari laki-laki, akhirnya nanti perempuan mencari perempuan. Apa yang terjadi kemudian? Kemusnahan. Akan terjadi kemandegan demografi namanya, keruntuhan demografi, artinya penduduk tidak akan bertambah dan akan musnah, ya. Karena kita yang ada sekarang lama-kelamaan akan mati, ya seperti itu. Jadi dengan demikian Nabi Lut menjawab dengan bahasa alam, kalian laki-laki ya pasangannya banati, putri-putri daripada negeri ini. In kuntum fa'ilin, kalau kalian benar-benar ingin melakukan keberpasangan. Artinya kalau kalian benar-benar ingin mewujudkan tuntutan biologis kalian, tuntutan alamiah kalian, karena kalian laki-laki, yaitu pasangan kalian banati, ya seperti itu. Jadi ini menjelaskan ini jemaah sekalian. Jadi in kuntum fa'ilin, jika kalian yang fa'ilin, ya itulah sebabnya di dunia ini yang melarang LGBT bukan hanya orang Islam, kita salah besar. Ya, di beberapa negara itu dilarang LGBT, seperti misalnya Cina daratan sana, RRT, Republik Rakyat Tiongkok, rakyat Cina. Itu kan mereka ideologinya komunis. Memang komunis itu aslinya kan tidak bicara Tuhan, bahkan tidak bertuhan. Tapi di sana dilarang kelas LGBT. Ya. Begitu di Rusia. Rusia kan bukan Islam, Rusia adalah Kristen Ortodok. Tapi di sana dilarang kelas LGBT. Jadi bukan hanya Islam yang melarang. Apa sebabnya? Ya, semua orang menyadari bahwa manusia harus berketurunan, negara harus bergenerasi, maka harus menikah dengan lawan jenisnya. Cina tahu persis bahwa kalau mereka mengadopsi sistem ini, maka kemudian akan terjadi keruntuhan demografi di beberapa tahun ke depan. Dan setiap negara yang mengalami keruntuhan demografi akan menghadapi masalah-masalah sosial yang sangat pelit. Contohnya Jepang. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan Jepang itu termasuk negara yang mengalami krisis demografi, di mana jumlah kematian lebih tinggi daripada kelahiran. Jadi jumlah kematiannya lebih tinggi daripada kelahiran. Sehingga kemudian jumlah penduduk menyusut. Yang kedua, jumlah orang tua meningkat tajam, jumlah orang muda sedikit, kan begitu. Kalau kelahiran lebih sedikit dari kematian, pasti nanti orang tuanya lebih banyak daripada pemudanya. Nah, sehingga apa yang terjadi kemudian? Jepang ini negara industri, negara maju. Nah, pertanyaannya ketika pemuda-pemuda ini tidak bertambah banyak, lalu siapa yang mengisi atau meneruskan industri tersebut yang merupakan tongkat berpijaknya eksistensi negara. Kalau tongkatnya runtuh kan berarti negara runtuh. Nah, apa yang terjadi kemudian? Jepang belakangan ini terpaksa dalam tanda petik ya, terpaksa mengambil, meminta
penduduk-penduduk dari luar. Lahirlah migrasi. Nah, akhirnya kemudian terjadi migrasi dari berbagai negara masuk ke Jepang untuk mengisi lowongan pekerjaan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dengarkan beberapa waktu yang lalu, partai yang tiba-tiba mendapatkan dukungan terbanyak di Jepang adalah partai kanan ekstrim. Apa itu kanan ekstrim? Yaitu yang anti-migran. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan bahwa setelah Jepang menerima migran banyak dari luar, banyak yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan ketertiban dan keamanan di Jepang. Ya. Jepang ini terkenal dengan tertib, aman, tidak ada kekacauan. Begitu ada beberapa migran dari luar, yang mereka tidak menyesuaikan diri dengan kultur, peraturan, dan semangat kebangsaan di Jepang. Sehingga kemudian orang Jepang asli merasa terganggu dengan perilaku-perilaku menyimpang daripada para migran yang bekerja ini. Akhirnya kemudian lama-kelamaan orang asli Jepang sekarang merasa terganggu dan kemudian menyampaikan dukungannya kepada partai baru yang baru terbentuk, yaitu yang disebut dengan kanan ekstrim. Ya, jadi kan ini akan menimbulkan masalah. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Jepang nanti bisa kembali lagi kepada Nazi, ya, ataukah fasisme maksudnya, bukan Nazi, fasisme, ya. Seperti yang terjadi di Amerika sekarang. Kalau orang perhatikan sebetulnya kasus Jerman dulu dan Jepang dulu, ya sebetulnya itu yang mulai sekarang terjadi di Amerika. Kita dengarkan di Amerika sekarang ini, maka pekerja-pekerja migran mulai diusir satu persatu, dideportasi. Ya. Perusahaan-perusahaan besar dianjurkan oleh pemerintah Amerika sekarang agar tenaga kerja dari luar di semua level sampai level paling tinggi, level direksi, direktur, supaya digantikan dengan orang Amerika asli. Amerika asli maksudnya apa? Orang yang berkulit putih ataukah orang yang kelahiran turun-temurun di Amerika. Nah, ini yang terjadi. Sehingga siapa yang paling terancam di sana? Di Amerika ada dua negara yang merupakan pemasok terbesar pekerja migran di Amerika. Yang pertama adalah Cina, yang kedua adalah India. Nah, itu kan akan menimbulkan gesekan rasial namanya. Nah, jadi inilah menjadi terjadi sebetulnya jemaah sekalian. Oleh sebab itulah, sejak dari Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan Nabi Lut itu adalah mewakili Allah. Kan Nabi Lut itu kan utusan Allah. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, kalau kalian ingin berpasangan, ya pasangan kalian karena kalian laki-laki adalah perempuan-perempuan. Ya. Penggunaan kata banati di sini kita sampaikan tadi bahwasanya kalau laki-laki semuanya mencari laki-laki, tanda petik, dan jemaah sekalian kita sampaikan ini bahasa anekdot saja, yaitu terjadi pengangguran perempuan tidak ada yang menikahi. Ya, akhirnya kan kemudian terjadi nanti yang kita sebut tadi keruntuhan demografi. Jadi sudah disampaikan jauh sebelumnya oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi dikatakan haula ibanati in kuntum fa'ilin. Kalau dulu kan dikatakan in kuntum sadiqin. Kebanyakan kalau Bapak baca Al-Quran pasti in kuntum sadiqin. Ya. Tapi di sini bukan in kuntum sadiqin, in kuntum fa'ilin. Maksudnya kalau kalian benar-benar ingin melakukan apa? Melakukan hubungan dengan sesama manusia, hubungan biologis, maka kalian laki-laki, iya pasangannya perempuan. Kalau bahasa kitanya, kalau kalian ingin benar-benar menikah, ya pernikahan itu harus dengan pasangannya, lawan jenisnya, bukan sesama jenisnya. In kuntum fa'ilin. Jadi saya kira jemaah sekalian, Al-Quran jauh sekali, artinya 1400 tahun yang lalu sebelum merebaknya sekarang gejala-gejala LGBT satu ada tambahan satu lagi LGBTQ atau apa gitu. Nah itu sudah merebak kemana-mana ya. Nah sekarang kita lihat ayat-ayat yang mendukungnya. Kita kembali ke surat Hud yang pernah kita angkat pada pertemuan hari Jumat yang lalu. Di ayat 8 surat Hud surat 11. Allah firman waja'ahu kaummu, maka kaumnya Nabi Lut datang kepada Nabi Lut, ya. Yuhra'una ilaihi. Kata-kata yuhra'una diartikan bergegas, bisa diartikan sebetulnya mengintimidasi kepadanya. Datang bergegas dengan beringas, kira-kira gitulah kalau bahasa kitanya. Bergegas dengan beringas. Beringas itu wajah yang penuh dengan hawa nafsu, keinginan untuk memaksa Nabi Lut ilaihi kepadanya. Wa min qabl, dan sebelum kejadian ini
kanu mereka. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ketemu kana dengan fi'il mudhari artinya selalu begitu. Jadi di sini kata-kata kana ketemu dengan mudhari, ya itu menunjukkan selalu. Ya. Karena di sini kanu sama karena ini jamak ya. Jadi di sini ke jamak kanu, di sini jadi ya'maluna. Jadi wamin kabar sebelumnya, maksudnya sebelum mereka datang kepada Nabi Lut, kanu ya'maluna sayyi'at. Sudah terkenal mereka selalu melakukan perbuatan keji, perbuatan sayyi'at. Apa itu sayyi'at? Ya tadi perbuatan melanggar secara orientasi seksual. Qala maka berkatalah Nabi Lut kepada mereka, ya qaumi wahai kaumku, haula ibanati, itu anak-anak putri-putri aku, nikahilah mereka. Ya, hunna atharu, mereka itu adalah yang pasangan suci bagi kalian. Artinya kalau dia bukan mereka, ya sayyi'at itu buruk sebetulnya. Artikan perbuatan keji, sebetulnya sayyi'at itu buruk. Ya, lawannya hasanat. Ya, ini perbuatan buruk. Lawannya adalah suci. Jadi ayat ini menjelaskan juga kepada kita bahwa pernikahan itu adalah suci, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ulangi lagi, pernikahan itu suci. Ya, ingat, pernikahan itu adalah hubungan suci. Ini menjelaskan juga kenapa, karena ada beberapa agama yang menganggap pernikahan itu tidak suci. Contohnya saudara-saudara kita di Kristiani. Itu kalau kita menjadi ulama di Kristiani, terutama di Katolik, kan tidak boleh menikah. Ya, karena dianggap itu kan tidak suci. Ya, seperti itu. Jadi yang di Katolik itu yang namanya pastor, yang namanya sampai pada tingkat Vatikan itu tidak boleh menikah. Ya. Nah, dalam Islam kita tidak, pernikahan itu athar, suci. Ya, jadi pernikahan itu adalah sesuatu yang suci. Ya. Dengan demikian, karena pernikahan sesuatu yang suci, pernikahan itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya bermain-main, harus atharu. Ya. Jadi qala ya qaumi haula'i banati hunna. Hunna itu kembali kepada banati tadi di sini. Hunna mereka itu putri-putriku, atharu lakum adalah lebih suci bagi kalian. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wala tuhzuni, dan janganlah kalian mempermalukan aku. Janganlah kau menghinakan aku fi daifi, di depan tamu-tamuku, di depan tamuku. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita juga bahwa kita tidak boleh mempermalukan orang di depan tamunya. Jadi kalau ada orang yang bertamu ke rumah orang lain, bukan hanya orang punya rumah sahibul bait yang harus menghormati tamunya, tapi kita tetangganya juga, sahabatnya juga ikut memuliakan tamunya. Karena memuliakan tamunya, hakikatnya memuliakan sahibul baitnya yang merupakan tetangga kita atau sahabat kita. Jadi wala tuzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Ya. Bukankah di antara kalian ada orang-orang yang rasyid, yang berakal sehat, yang cukup dewasa cara berpikirnya. Jadi artinya perbuatan tadi sesama jenis tidak rasyid, tidak rasional, tidak smart, yang cerdik tidak smart, tidak rasional, tidak logis dan sebagainya, tidak logik. Ya. Itu rasyid. Kenapa? Karena bertentangan dengan hukum-hukum alam. Sedangkan logika yang benar itu adalah logika yang sejalan, in line with hukum-hukum alam. Al-Qasas, surat Al-Qasas, surat 28 di 27. Ya. Ini menggunakan kata banati juga, tapi dua. Ya, ibnatai. Ya, ibnatai itu adalah dua putri saya. Nah, jadi kita membandingkan tadi dua ini. Tadi kita lihat Nabi Hud, salah satu fungsinya Nabi itu bukan hanya mengajari orang sholat, puasa dan sebagainya, tapi juga menikahkan. Ini kan menikahkan, menawarkan kepada laki-laki dari kaum Sodom dan Gomora untuk menikahi anak-anak perempuan. Nah, kita lihat di sini juga surat Al-Qasas, cerita tentang Nabi Syuaib juga begitu. Nah, ini ceritanya ketika Nabi Musa sampai di Madian, lalu kemudian dipanggil oleh Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib ini yang punya anak perempuan, yang dua anak perempuan itu, anaknya, yang ditolong oleh Nabi Musa di tengah padang pasir. Maka kemudian Nabi Musa diundang datang ke rumah orang tuanya, yaitu Nabi Syuaib. Begitu sampai di rumahnya Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Musa, Qala maksudnya Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Musa, Inni uridu, saya ingin an umkihaka, untuk menikahkan engkau,
ihda bnatayya, salah satu dari dua anak perempuanku. Ingat, salah satu dari dua anak perempuanku. Ya. Jadi artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Pernikahan tadi suci, karena suci termasuk salah satu bagian daripada tugas kenabian. Jadi tugas kenabian itu bukan hanya mengajari orang salat, puasa, dan sebagainya, tapi juga menikahkan orang-orang yang belum menikah. Seperti di dalam An-Nisa dikatakan, nikahkanlah orang-orang yang masih jomblo di antara kalian. Kan ada di surat An-Nisa. Ya, jadi nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian. Sendirian kalau di Indonesia disebut dengan jomblo, masih single. Ya. Nikahkanlah orang-orang masih single di antara kalian. Nah, jadi ini dilakukan Nabi Syuaib karena Nabi Syuaib itu punya dua orang anak perempuan, dan yang datang ini adalah seorang pemuda namanya Musa bin Imran. Maka dia menawarkan kepadanya, ini saya ingin, dan ini menunjukkan kepada kita ini terjadi kasus Nabi Syuaib ini, ya diperkirakan terjadi pada zamannya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ceritanya nih. Kalau Nabi Musa itu kira-kira 1.500 tahun sebelum Masehi, berarti kejadiannya 3.500 tahun yang lalu, jauh sebelum manusia berbicara tentang kemodernan dan sebagainya, tentang kebebasan. Tetapi di sini kita sudah lihat bagaimana pernikahan itu tidak boleh ditabukan. Kan kita masih tabu berbicara pernikahan. Harusnya tidak perlu tabu. Artinya apa? Seorang tua bisa menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki yang dianggap cocok. Ya. Menawarkan dalam pengertian untuk pernikahan. Ya, ingat, pernikahan. Jadi kan di antara kita kan biasanya masih ada sungkan-sungkan. Harusnya nggak perlu. Persoalan diterima atau tidak itu kan lain soal. Tetapi harusnya ini dianggap sebagai sesuatu yang bersifat sosial saja. Bukan sesuatu yang sifat privat. Sosial. Ya, karena pernikahan itu memang adalah sosial. Hubungan antar masyarakat. Nah, jadi kita lihat sini seorang Nabi Syuaib mengatakan, ini uridu an unkihaka. Saya ingin menikahkan engkau, ihda salah seorang, ibnatayya, di antara dua anak perempuan saya. Ditunjuk anaknya Hatain yang ini, dua anak perempuan saya ini. Ini kata tunjuk. Jadi ibnatayya Hataini, dua anak perempuan saya ini. Ala anta jurani samaniya hijajin. Ala antajurani artinya dengan mahar. Jadi alanya sini dengan mahar. Antajurani, ya engkau membantu aku. Ya. Ta'jur itu dari kata ujar, jasa. Engkau memberikan jasamu kepadaku. Jasa apa? Jasa menggembalakan kambing. Ingat, gembala kambing dulu itu profesi yang paling luar biasa. Pada zaman itu kan belum ada profesi pengacara, belum ada profesi kantoran, belum ada profesi industri, belum ada. Profesi paling banyak pada saat itu kalau di padang pasir yang paling tinggi adalah peternak. Ya, peternak. Peternak itu yang besar ternaknya tentu ada penggembalanya. Nah, di sini menawarkan jasa. Jadi kamu boleh menikahi salah satu dari perempuan saya, dan jasanya bukan jasanya maharnya. Karena dia tahu ini kan namanya Musa ini musafir, pasti nggak punya apa-apa. Dia pasti nggak punya apa-apa. Diminta menyetorkan uang pasti tidak bisa. Maka Nabi Syuaib mengatakan, cukup kamu memberikan jasamu kepada saya selama 8 tahun. Samania hijajin. 8 tahun. Jadi samania hijajin. 8 tahun. Ya, gitu. Fa'in atmamta ashran famin indik. Dan jika engkau mau menambahkan atau menyempurnakannya menjadi 10 tahun, famin indik, itu terserah kamu. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mendapatkan kebaikan dari seseorang, boleh kita membalas lebih daripada kebaikannya. Ya, seperti itu. Contohnya tadi, Nabi Yusuf mengatakan 8 tahun, tapi boleh lebih. Ya, tidak boleh kurang, ingat. Tidak boleh kurang. Jadi kalau kita misalnya dipinjami uang orang, ya selama tidak ada persyaratan awalnya, ini untuk urusan pribadi ya, bukan bank pribadi, maka kita tidak boleh lebih. Maksudnya begini, kita sebagai orang yang punya uang tidak boleh mengatakan, boleh saya pinjamkan 1 juta, tapi bulan depan bayar 1,5 juta ya. Nah, itu tidak boleh, karena itu namanya riba. Tetapi kita sebagai peminjam, kalau kita sudah dibaikin sama orang itu dengan dipinjamkan 1 juta misalnya, karena kita sangat butuh dan janji mengembalikannya bulan depan,
dan bulan depan kita kembalikan dan ada uang kita boleh lebihkan 1.100.000, 1.200.000, tidak ada masalah. Karena itu adalah sebagai bagian daripada cara kita berterima kasih. Bukan paksaan, kalau paksaan riba namanya. Nah itu dia. Nah beginilah juga ini. Ya, kamu boleh menikahi salah satu dari anak perempuan saya dengan mahar. Kamu memberikan jasa kepada saya 8 tahun, yaitu jasa memelihara kambingnya. Tetapi nanti kalau sudah selesai 8 tahun dan kau meneruskan menjadi 10 tahun, ya terserah kamu. Kira-kira gitu lah, meneruskan lebih silakan. Wa ma uridu an asyukka alaika. Saya tidak ingin memberatkan kamu. Wa ma uridu an asyukka, saya tidak ingin memberatkan kamu alaika. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Karena ini menyangkut masa depan, selalu ada insya Allah. Nabi-nabi semuanya ucapkan insya Allah ini. Insya Allah, waktu Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya, lakukanlah wahai ayah tentang perintah untuk menyembelih saya, insya Allah saya akan sabar, kan begitu. Ya abatif al-matu'mar satajiduni insya Allah minas sabirin, itu kata-kata itu. Ya. Jadi harus selalu ada insya Allah. Kamu akan menjumpai aku insya Allah sebagai orang yang saleh, orang yang baik. Nah, jemaah sekalian, ini artinya sampai detik ini Nabi Syuaib tidak pernah mengatakan kepada Nabi Musa bahwa saya adalah seorang nabi. Ingat, seorang nabi tidak pernah mengatakan saya seorang nabi. Ya, tidak pernah. Lalu kenapa? Apa namanya? Kenapa Nabi Muhammad ada kata saya nabi? Tapi ingat, kalau kita lihat Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Muhammad mengaku saya seorang Rasul Allah, utusan Allah, adalah Rasul Allah ilaikum, itu adalah pasti ada kul di depannya. Katakanlah Muhammad, berarti bukan maunya Muhammad. Jadi kul, katakanlah Muhammad, kamu gitu. Jadi kul, katakan Muhammad. Jadi harus perintah dari Allah. Kul, katakan Muhammad. Ya, saya ini adalah utusan Allah kepada kalian. Seperti itu. Tidak pernah Nabi yang tahu ujuk-ujuk mengatakan, wahai kalian, saya ini adalah Rasul Allah buat kalian. Nggak pernah. Selalu perintah Allah. Ya. Nah, begitulah juga Nabi Syuaib sampai di sini tidak pernah mengaku, wahai Musa, saya ini adalah seorang Rasul Allah. Percayalah, saya pasti akan memenuhi komitmenku kepadamu 8 tahun. Kira-kira gitulah. Dia cuma mengatakan, satajiduni insya Allah minas salihin. Seperti itu. Nah, berbeda dengan kita sekarang ini. Tapi ini otokritik. Otokritik artinya kita kritik ke dalam kita sebagai umat Islam. Kita di Islam sekarang ini sengaja bikin kartu nama, menulis sendiri kiai pada namanya, Kiai Haji Rusli Malik, kayak gitu-gitu. Nah, padahal itu kan gelaran sebetulnya. Harusnya yang seperti itu nggak perlu kita tulis sendiri. Ya, kalau orang mau panggil itu urusan dia, tapi bukan keinginan dari kita, dan tidak boleh ada keinginan seperti itu. Kenapa? Karena kalau ada keinginan seperti itu, berarti ada unsur ana khairum minhu atau minhum dalam diri kita. Kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, seperti itu. Jadi tidak sama dengan tadi ini. Kalau kita pinjamkan orang 1 juta dan nanti mau dikembalikan lebih, kan itu urusan dia. Tapi kita tidak boleh memberikan persyaratan. Begitu juga. Kita tidak boleh mengatakan, saya namanya Kiai Haji, ini nggak perlu. Terserah nanti mau panggil Kiai atau apa, itu urusan mereka. Ya, urusan mereka itu terserah. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, etika Al-Quran diajarkan melalui Nabi di sini. Kita kembali ke sini ya. Jadi, haula ibadati in kuntum fa'ilin, kata Nabi Lut kepada orang-orang yang ingin memaksa tamunya ditarik keluar. La amruka innahum lafi syakratihim ya'mahun. Di sini la-nya di sini adalah taukid. Amr di sini adalah bukan amr hamzah tapi ain. Ini ain, bukan hamzah. Kalau amr hamzah itu perintah, huruf apa? Seperti misalnya fi'il amr. Nah, itu amr hamzah. Ini bukan hamzah, ain ya. Kalau ain di sini mimra itu artinya umur. Jadi umur, ya, jadi umur. Nah, jadi dari situ nanti kata makmur muncul sebetulnya. Kenapa? Karena umur itu artinya sepanjang hidupnya bagus, itu makmur. Nah, jadi intinya adalah amru itu adalah umur. Nah, di sini katakan la amruka, benar-benar atau demi umurmu Muhammad. Ya. Orang Arab itu kalau bersumpah biasanya demi Allah, demi sesuatu,
Nah, terkadang juga dengan umur masa, terkadang juga demi ayah dan ibuku, itu biasa. Jadi orang Arab kalau bersumpah itu biasa demi ayah dan ibuku atau demi Allah. Paling banyak sih demi Allah, wallahi, ya, begitu. Kalau Allah ya bersumpahnya kepada kita demi masa, demi benda-benda alam. Nah, jadilah amruka, demi umurmu Muhammad. Apa maksudnya di sini? Bahwa sebetulnya Muhammad, sejak kamu lahir di Mekah dan di tanah Arab ini sampai sekarang sepanjang umurmu, ya kamu telah menyaksikan mereka semuanya, bahwa mereka yang tidak beriman dengan benar, walaupun mereka bertuhan dengan mengakui adanya Tuhan Allah, tapi mengakui juga Tuhan patung-patung, atau ada dualitas di dalam jiwanya, pasti mereka terombang-ambing di dalam sakra. Sakra itu artinya mabuk. Ya, tekanan batin, itu namanya sakra. Ya, sakarat. Ingat, nanti muncul kata sakratul maut juga. Nanti kita lihat. Jadi kalau orang sakratul maut itu kayak mabuknya. Kenapa? Karena luar biasa menggoncangkannya. Nanti kita kembali sini. La amruka innahum lafi sakratim ya'mun. Demi umur Muhammad atau demi hidup Muhammad. Ya. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang menentang kamu, orang-orang yang menolak agama fitrah ini, lafi benar-benar. Jadi ini lamnya taukid juga, ini taukid juga. Benar-benar berada dalam sakratihim. Ya, kemabukan mereka ya mahun terombang-ambing. Jadi artinya orang yang tidak benar tauhidnya atau belum fokus 100% kepada Allah, termasuk kita ini, mohon maaf, sekecil apapun pasti ada sakaratnya sebetulnya. Pasti ada kemabukannya. Mabuk dunia, mabuk uang, mabuk macam-macam. Banyak kita temukan. Sampai agama dibawa-bawa, dijual-jual. Jadi ada orang mabuk dunia. Ya. Ada orang mabuk flexing. Ada orang mabuk penampilan, ada orang mabuk barang-barang branded. Jadi ada orang mabuk seperti itu. Ya, bayangkan itu, ada orang demi mabuk branded sampai rela mencuri di tokonya orang. Bayangkan itu. Ya, mencuri leontin berlian di tokonya orang. Padahal penampilannya wah, pakai penampilannya datang dengan mobil dengan tas-tas yang terkenal. Ternyata nyolong di tokonya orang. Kenapa kira-kira begini? Itu tadi, dia mabuk branded, dia mabuk barang-barang mewah. Ya, inilah dia berbahayanya. Kenapa itu ada orang korupsi sampai sekarang di Indonesia diperkirakan akan ada lagi terlibat korupsi dalam pengurusan haji. Sekarang sudah naik penyidikan di KPK anti rasuah. Ya, kenapa kira-kira? Ya itu pasti mabuk dunia. Bayangkan itu uang haji pun juga dicolong. Bayangkan Pak sekali, uang haji dicolong, kan keterlaluan. Yang nyolong siapa? Ya ada menteri yang sudah beberapa waktu yang lalu sudah beberapa menteri yang ditahan gara-gara terlibat dengan korupsi dana haji. Bayangkan, dana haji dicolong ya, luar biasa. Kenapa kira-kira terjadi seperti ini? Ini kan mabuk namanya jemaah sekalian. Maka di sini Allah mengatakan la amruka innahum lafi sakratim ya'mahun. Sepanjang umurmu Muhammad, kamu menyaksikan mereka bahwa mereka itu adalah sakratihim. Artinya Nabi kamu melihat dengan terang, dengan bening, ya. Manusia seperti itu perilakunya. Ya, agama bisa dijual, Tuhan bahkan bisa dijual dan sebagainya. Kapan? Apabila manusia mabuk. Ketika dia mabuk tentang dunia, maka dia bingung. Ya, mahun. Ya. Coba Bapak sekalian, terutama di Indonesia rajin baca berita saya setiap hari. Hampir setiap hari ada pembunuhan. Kemarin ada lagi kita dengarkan pembunuhan di Maluku mana gitu. Perempuan pegawai BPS, Badan Pusat Statistik kalau tidak salah singkatannya, itu dibunuh oleh teman kerjanya. Bayangkan itu, diambil uangnya karena dia yang laki-laki ini mau menikah dan terindikasi kena judul. Coba dia bunuh teman kerjanya, dia ambil uangnya, baru pergi menikah dengan pacar luar biasa. Ya, dan ini berkali-kali kita terus menerus menemukan. Kok kenapa orang rela melakukan itu? Sederhana, karena ya mau terombang-ambing, ya, mengalami mental disorder. Ya, mengalami mental disorder sebetulnya manusia sekarang. Apa penyebab mental disorder? Ya itu tadi, mabuk dunia. Ya. Lafi sakratim, yang benar-benar dalam kemabukan dunia mereka ya mahun terombang-ambing. Ya. Surat musyawarah
Maaf, surat Asy-Syu'ara maksudnya, surat 26. Ya. Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin. Nah, ini kita lihat di sini kata-kata umrika di sini dalam pengertian sepanjang umur. Ya. Ini adalah Nabi Musa ketika datang kepada Fir'aun menyampaikan pesan Allah, yaitu meminta Fir'aun menghentikan kejahatannya. Apa tanggapan Fir'aun? Qala, Fir'aun berkata kepada Musa. Saya tambahkan ya, wahai Musa, kira-kira gitulah. Karena ini bicara dengan Musa. Wahai Musa, kok kali kamu tiba-tiba datang mengaku sebagai utusan Tuhan kepada kami? Datang tiba-tiba meminta saya sebagai orang ayah angkat kamu untuk mengikuti ajaranmu, jejakmu. Alam nurabbika, bukankah kami? Nurabbika, nurabbi itu dari kata rab, memelihara. Jadi rab itu memelihara, mengasuh. Rabbi itu adalah, bukankah kami yang telah mentuhani kamu, kira-kira gitu. Kalau kita terjemahkan ini, bukankah kami yang telah mentuhani kamu atau mentuani kamu, yaitu memelihara dan mengasuh. Makanya kita sampaikan dalam kata Rabb itu ada makna mengasuh, memelihara, mendidik, ya, menciptakan, itu dalam kata Rabb. Nah ini Fir'aun menggunakan kata nurabbika. Alam nurabbika, bukankah kami yang telah memelihara, mengasuh kamu? Karena memang benar, Musa dibuang ke sungai oleh ibunya, dipungut oleh keluarga Fir'aun. Ya, kemudian Fir'aun melalui istrinya dipeliharalah Musa ini sampai remaja, sampai dewasa di rumah Fir'aun ataukah di istana Fir'aun. Maka dikatakan, alam nurabbika fina walidan. Bukankah kami yang memelihara, mengasuh kamu di tengah-tengah kami, walidan, sejak masa kanak-kanak. Jadi kata-kata sejak masa kanak-kanak, sejak masa bayi, baby. Jadi kan ada yang mengatakan tuh, waktu Nabi Musa dipungut oleh istrinya Fir'aun atau Fir'aun, kemudian datanglah ibunya Musa, lalu kemudian dipelihara di rumahnya ibunya Musa. Kan ada yang mengatakan begitu. Tapi ayat ini mengatakan tidak. Ya, dipelihara di dalam istananya Fir'aun. Ada cerita seperti itu. Ayat ini mengatakan, ini Fir'aun mengatakan, alam nurabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin. Ini kata-kata ini adalah informasi data. Ini adalah data yang paling valid bahwa memang Nabi Musa itu dibesarkan di istananya Fir'aun. Jadi, bukankah kami yang telah memelihara, mengasuh kamu, fina, di tengah-tengah kami, di dalam keluarga kami, walida, sejak masa kanak-kanak, walabista, dan kamu tinggal, kamu menghabiskan umurmu di tengah-tengah kami. Coba ini kita terjemahkan di sini, dan kamu menghabiskan umurmu fina, bersama kami atau di tengah-tengah kami, sinina, beberapa tahun. Kata beberapa tahun itu bertahun-tahun, sampai Nabi Musa nanti diusir pergi ke pergi ke negerinya Su'aib tadi, ya, Madian. Itu pengusiran pertama itu. Jadi walabistafina min umrika sinina. Jadi itu menjelaskan bahwa ya memelihara Musa itu adalah Fir'aun dan keluarganya. Nah, maka kalau ada orang mengatakan bahwa Iran dengan Israel itu bersandiwara, harusnya yang lebih patut dituduh bersandiwara itu adalah Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi kalau ada yang mengatakan Iran dengan Israel itu bersandiwara, nah harusnya menuduh juga cerita Al-Quran tentang Musa dan Harun, Musa dan Fir'aun itu sandiwara. Masa iya Musa tiba-tiba datang menasihati Fir'aun? Nah, kan Fir'aun yang memelihara Nabi Musa, kira-kira gitulah. Ini ayatnya nih. Ya, tidaklah berarti bahwa kalau dua orang berjumpa dan berbeda visi, lantas kemudian kita sebut sandiwara. Ya. Ini berbeda visi. Ini perjumpaan antara Fir'aun sebagai ayah angkat dan Musa sebagai anak angkat, ya, di dalam istana Fir'aun. Ya. Jadi saya kira ini jelas ya. Tapi intinya adalah bahwa kata-kata umur di sini digunakan juga, yaitu sepanjang umurmu. Maka tadi la amruka tadi di sini nih, kita di sini ketemu di sini. La amruka demi umurmu. Jadi maksudnya semasa sepanjang hidupmu, seperti mana di sini sepanjang umurnya Nabi Musa bersama kami, ada kata kami di sini, yaitu Fir'aun. Ya, kemudian berikutnya surat Qaf, surat 50 ayat 19. Wajahat sakratul maut. Nah, ini kita lihat ini. Ketika menggunakan kata kata kematian, itu di depannya ada sakrat. Diterjemahkan ke dalam bahasa kita sakratul maut.
Saya kira di Malaysia juga menggunakan kata sakratul maut. Di Indonesia populer sakratul maut. Jadi kalau orang sudah mau meninggal, itu disebut dengan berada dalam sakratul maut. Ya, ini juga. Ini sakratul maut itu bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa Al-Quran, ini sakratul maut ini. Itu tulisannya nih ya. Sakratul mauti. Jadi wajahat sakratul mauti bil haqqi, dan datanglah sakratul maut. Ya. Kenapa sakratul maut? Karena orang mabuk pada saat kematian datang, takut. Ini sekarat. Sekarat itu artinya mabuk, ketakutan. Makanya jemaah sekalian, kita dalam agama itu dilatih, belajarlah tidak takut mati. Bahkan Nabi mengatakan, mutu qabla antamut. Matilah sebelum kamu mati. Nah, seperti itu. Sehingga kita nanti reta dengan kematian kita. Kalau Allah memang menginginkan kita mati sekarang, ya kenapa mesti harus kita menolak? Maunya Allah. Sebagaimana kita lahir kan bukan maunya kita, maunya Allah. Nah, jadi kalau kita sudah reda dengan kematian, ya tidak mengalami sakratul maut. Nah, bagi mereka-mereka yang takut, maka pada saat akan meninggal dunia mengalami sakra. Sakra itu artinya sekarat, artinya kayak orang mabuk, puyeng. Wajahat sakratul maut bil haq, dengan benar, maksudnya tidak main-main. Dalika ma kunta minhu tahid, ya. Karena banyak orang takut di sini, itulah sakratul maut, itulah ma kunta. Ini dikatakan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ma kunta, yang dulu, ya, yang dulu minhu, daripadanya tahid, kamu lari, kamu menghindar. Jadi orang kebanyakan menghindar dari sakratul maut, ya. Tapi intinya di sini adalah kata sakra, karena di sini ada kata-kata sakra juga, sakratihim, ya. Jadi mereka benar-benar dalam kemabukannya seperti orang takut mati. Jadi takutnya mereka kehilangan harta duniawi sama dengan takutnya mereka pada mati. Ya, sakratihim iya mahun. Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin. Lalu kemudian datanglah, ya. Jadi mereka diazab. Apa azabnya? Sederhana. Suara keras, ya. Suara keras itu nanti disertai dengan lemparan-lemparan batu. Jadi kayak orang kayak gunung meletus, sebelum debunya ataukah lontaran-lontaran batunya itu sampai ke rumah penduduk, itu kan suaranya dulu bergemuruh dari bawah tanah, bunyi. Ya, nah begitu juga sebelum mereka kemudian dilempari batu-batu panas, yang muncul adalah suara sangat keras. Dan suara keras ini pun sudah merupakan siksaan bagi mereka. Fa'akhadhathumus sayhatu, maka mereka ditimpa oleh suara keras, atau suara keras pun menimpa mereka. Kapan? Musyriqin. Musyriqin, ingat, kaf bukan kaf. Ini qa bukan ka, ya. Musyriqin bukan musyrikin. Kalau musyrikin itu musyrik. Ini musyriqin artinya apa? Masyrik, pagi hari. Jadi pas matahari terbit itu namanya musyrik, ya. Musyrik itu pas matahari terbit. Tempat terbitnya namanya masyrik. Maka kan ada kata-kata minal masyrik ilal maghrib. Tempat terbitnya namanya masyrik, tempat terbenamnya namanya maghrib, ya. Jadi maghrib itu sebetulnya bukan waktu, tapi tempat terbenam matahari, maghrib, ya, kalau kita baca Al-Quran. Di sini musyrik, waktu matahari terbit, waktunya baru waktu. Kalau tempatnya masyrik, ya, ada masyrik, ada musyrik. Jadi intinya adalah bahwa mereka ditimpa soal itu pas matahari terbit, ya, musyrikin. Nah, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa batas subuh itu matahari terbit. Dari mana kita tahu? Sebelumnya, dan nanti kita lihat bahwa Tuhan kan mengatakan sebelumnya melalui Rasulnya, utusannya, bahwa azab itu datang pada musbihin, pada waktu subuh. Nah, sekarang di sini musyrikin, bukan musbihin. Artinya bahwa waktu subuh itu berlangsung sampai terbitnya matahari. Maka ketika pas matahari akan terbit, atau matahari baru keluar, baru mereka diazab, nah itu masih termasuk subuh namanya, karena belum keluar semuanya matahari. Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin, maka mereka ditimpa suara keras pada waktu matahari terbit, ya. Kita lihat surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 40. Allah firman, fakullan akhadna bidzambihi.
Fakulan maka tiap-tiap, ya, maksudnya tiap-tiap orang yang ada di sana, di Sodom dan Gomora, akhadna kami timpakan kepada mizambi, maksudnya kami azab mereka bukan karena kami, tetapi bidambi, karena dosa-dosa mereka sendiri. Jadi setiap orang diazab karena dosanya. Perhatikan kata-kata ini, penting sekali nih. Menunjukkan kalau azab itu, semua yang tertimpa azab itu berdosa. Ya. Karena kulan tiap-tiap. Sedangkan kalau banyak orang tidak berdosa di situ ikut terkena, itu bukan azab namanya, itu gempa bumi biasa. Itu adalah hukum alam biasa, bukan azab. Karena azab ini kejadiannya sama dengan mujizat. Bedanya kalau mujizat itu menolong Nabi dan Rasulnya. Sedangkan kalau azab adalah menghukum musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Nah begitu. Jadi kalau azab menghukum musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Sedangkan kalau mujizat, kalau azab menghukum ya musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Sedangkan kalau mujizat menolong Rasulnya, Allah menolong Rasulnya, seperti itu. Jadi menolong para rasul-rasul Allah ataukah para pembantu-pembantu Allah di muka bumi ini. Maka ini adalah penduduk Sodom dan Gomora atau kaumnya Nabi Lut yang diazab. Setiap mereka diazab bukan karena gempa bumi, tetapi karena dosa-dosa mereka. Bidambihim. Maka yang tidak berdosa kan kita sudah lihat, disuruh pergi dulu bersama dengan Nabi Lut. Ya. Faminhum. Ya, jadi ini adalah berlaku bagi semua umat-umat Nabi yang dihukum. Semua umat-umat Nabi yang dihukum itu karena dosa-dosa mereka. Maka di antara umat Nabi itu faminhum man arsalna alaihi hasiba. Maka di antara mereka yang dihukum di azab ini ada yang kami utus, kami kirim alaihi kepadanya hasiba, hujan batu kerikil. Hasiba itu hujan batu-batu kepada mereka. Wa minhum man akhadzatuhu sayhah. Dan di antara mereka ada yang tertimpa oleh suara yang besar, ini suara keras tadi, as-sayhah. Ini kata-kata sayhah di sini nih, ya. Ini sayhah. Ya. Jadi di sini kata sayhah kita temukan sebagaimana tadi sini sayhah, ya. Wa minhum, dan di antara mereka man khasafna bihil ard. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Tenggelamkan, dibenamkan. Seperti Qarun dan orang-orangnya. Jadi wa minhum man khasafna bihil arda. Ada yang kami tenggelamkan atau benamkan ke dalam bumi. Wa minhum, dan di antara mereka man agrakna, ada yang kami tenggelamkan. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa azab yang menimpa umat-umat Nabi itu ada yang dilempar dengan batu-batu, ada yang dihukum dengan teriakan besar, suara keras. Ya. Makanya jemaah sekalian, kalau kita bersuara tidak boleh keras. Ya. Tidak boleh. Nanti kita lihat bahwa salat itu tidak boleh suaranya terlalu keras, tidak boleh juga terlalu kecil. Ya. Nah, jadi man ahadzat husaihatu, dan ada juga yang ditenggelamkan ke bumi seperti kaumnya Qarun, ya. Kemudian ada juga yang kami tenggelamkan seperti Fir'aun. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah memberikan catatan, bukan Allah yang menzalimi mereka. Ini adalah Allah menjelaskan di sini apa namanya pernyataannya. Bukan Allah yang menzalimi mereka, maka Allah liyazlimahum. Walakin akan tetapi kanu anfusahum yazlimun. Tetapi mereka sendirilah yang menganiaya, menzalimi dirinya. Jadi yang namanya azab itu bukan Allah yang menghukum. Bahkan kita semua nanti di akhirat nggak pernah kita dizalimi oleh Allah. Kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Surat Hijr. Nanti kita ketemu 83. Jadi ini nanti terulang lagi di 83. Sekarang kan ayat 70-an. 70-an awal, 71 sampai 75. Nanti 83 kita ketemu lagi nih. Fa'akhazathum sayhatu musbihin. Maka kemudian Allah menimpakan kepada mereka suara keras. Kapan? Musbihin, waktu subuh. Waktu subuh. Musbih itu subuh. Ya. Begitu datang suara keras, demikian kerasnya suara, fama agna anhum ma kanu yaksibun. Amal-amal perbuatan mereka, tindakan mereka untuk melarikan diri tidak berguna lagi, tidak bisa menolong mereka. Ya, seperti itu.
Ini ilustrasi kita Bapak Ibu sekalian, Tuan dan Puan, ini adalah kembang api. Ya, ini kembang api. Ilustrasi buat ketika datang itu batu-batu yang melempari kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom dan Gomora. Bayangkan kalau datang batu-batu seperti ini, yang menyala batu, ya, bawa panas, dan menyerang satu negara. Bayangkan satu negara. Artinya sangat mungkin. Kenapa? Karena kita lihat hal seperti ini. Faja'alna aliyaha safilaha. Begitu mereka ditimpa dengan suara keras, maka dengan suara itu bisa menghancurkan. Ya mungkin dulu orang berbicara, masa ya suara bisa menghancurkan. Tapi sekarang dengan majunya ilmu pengetahuan, terutama ilmu fisika, ya bisa. Karena kemampuan manusia itu ada ambang atas namanya. Ada ambang atas frekuensi yang bisa didengar. Kalau di atas itu dia akan hancur, rusak. Ya. Jadi apa yang terjadi? Faja'alna aliyah safilah. Akhirnya kemudian jungkir baliklah negeri itu. Kenapa? Yang atas jadi bawah. Aliyah itu bagian atasnya dari bawah. Ya. Ini bisa bermakna bahwa jungkir balik semuanya, rumah-rumah hancur, kira-kira begitu. Atap-atapnya roboh ke bawah. Karena dikatakan atasnya menjadi bawah. Ya. Nah, bisa juga bermakna bahwa pada saat itu terjadilah kejadian yang tak terbayangkan oleh sebagian orang sebelumnya. Yaitu ingat, kenapa bisa berlangsung begini di Sodom dan Gomora? Karena perbuatan salah itu diaminkan, didukung, disupport oleh orang-orang atas. Ya. Jadi sudah dilindungi oleh elit-elit kekuasaan pada saat itu. Ya. Elit-elit kekuasaan itu kan namanya orang atas kan? Ya. Kalangan atas kan biasa itu kalangan atas dan kalangan bawah. Ya. Biasa kita mengatakan kita ini rakyat kalangan bawah. Yang para pengurus kerajaan, pemimpin, pejabat-pejabat namanya adalah kalangan atas. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga bermakna seperti itu, yaitu orang yang tadinya merasa dihormati, yang atas, tiba-tiba merasa dihinakan. Tiba-tiba menjadi sangat hina. Safilah. Kami jadikan kalangan atasnya tiba-tiba menjadi hina dina. Tidak bisa melakukan apapun juga, tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan dirinya, sehingga langkah hinanya rasanya bagi mereka yang tadinya dia rasa bisa melakukan apa saja dengan power yang ada di tangannya, tapi sekarang melawan kerikil-kerikil panas tidak bisa berbuat apa-apa. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Lalu kami hujani mereka di sini hijaratan batu-batu, hijar itu batu-batu, hajar batu. Hijaratan batu-batu min sijil, yang batu-batu itu keras tetapi panas. Ini sijil, tanah keras yang panas. Yang dikatakan itu adalah bara, kayak batu bara yang sudah dipanasi. Jadi hijaratan min sijil. Akhirnya kemudian ketika dilempar semuanya, rumah-rumah mereka terbakar dan orang-orangnya semuanya habis. Ya. Kayak dirajam dengan batu-batu yang panas dari langit. Jadi wa amtarna, kami hujani, kata hujani kan berarti dari atas. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Kita lihat di sini ayatnya surat Hud. Ayat 82. Allah berfirman, "Falamma jaa amruna", maka tatkala datang keputusan kami, perintah kami, ja'alna, kami jadikan aliyaha safilaha, atasnya jadi bawahnya, atap jadi lantai, kalangan atas jadi terhinakan. Wa amtarna, kami hujani alaiha, mereka. Sekarang di sini kata alaiha, coba lihat tadi sini. Ini alaihim, apa bedanya? Mungkin Bapak sekalian jarang perhatikan ini. Ada perbedaan kan di sini? Amtarna alaihim. Sedangkan di sini amtarna alaiha. Apa bedanya? Ya. Apa bedanya kira-kira? Nah, jadi jemaah sekalian serbahagia, dua-duanya benar. Kalau menggunakan kata alaihim, kami hujani mereka, artinya seluruh, tadi ingat, seluruh tadi kan tadi ada kata-kata kuli semua. Seluruh penduduk Sodom dan Gomora yang tidak ikut kepada Nabi Lut, ya otomatis dia adalah pelaku kejahatan. Ya. Tidak mau ikut bersama Nabi Lut, baik laki ataupun perempuan. Dia termasuk pelaku sayiat tadi, kejahatan. Ya. Jadi makanya disebut him. Kenapa? Karena tiap-tiap mereka, semua mereka. Nah, sedangkan di sini menggunakan kata alaiha, artinya hanya apa? Kembali kepada karya negeri. Ya.
Jadi negeri Sodom dan Gomora itu adalah dihujani batu. Jadi penggunaan kata ha di sini menunjukkan seluruh negeri, satu negara. Ya. Sedangkan kalau penggunaan kata alaihim di sini menunjukkan semua penduduknya yang tidak ikut bersama dengan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi itulah dia. Ya. Saya kira bisa dipahami jelas kok. Nanti kita kata kok bertentangan ini him di sini mereka pada sama-sama nih amtarna alaihim. Sedangkan di sini adalah amtarna alaiha. Nah, di belakangnya sama nih. Wa amtarna alaiha hijaratan min sijilim mandud. Bedanya di sini ada kata mandud bertubi-tubi, maksudnya terus-menerus kayak hujan. Kalau di sini tidak ada mamdudnya, tapi sama di sini. Hijaratan min sijil sama nih. Ya, hijaratan min sijil ini. Hijaratan min sijil. Kami hujani mereka dengan batu-batu yang keras, yang terbakar, maksudnya panas, yang bertubi-tubi terus-menerus sampai mereka habis. Ini juga kita temukan ini kata min sijil ini di dalam surat Al-Fil. Jadi kata min sijil itu ada 3 di Quran. Surat ini tadi, ini yang tadi surat ini, ya. Surat Al-Hijr ayat 74 ini. Ada kata hijarat min sijil. Kemudian tadi surat Hud ini, surat 11 ayat 82, ini ada juga hijarat min sijil. Lalu kemudian kita temukan juga di dalam surat Al-Fil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala dan seterusnya baru ayat 3. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lalu kami kirim kepada mereka toiran, burung ababil berbondong-bondong. Kami kirim kepada mereka burung yang banyak sekali, berbondong-bondong. Toiran ababil. Apa yang dilakukan burung-burung ini? Tarmihim bihijaratim min sijil. Melempari mereka dengan batu-batu yang terbakar. Maksudnya yang membara. Jadi ini adalah 3 tempat dalam Al-Quran ada kata-kata ini. Surat Al-Fil, surat Hud, dan juga surat Al-Hijr ini. Inna fi dzalika, sesungguhnya kejadian itu, kita artikan ini kejadian itu. Fi dzalika itu pada demikian itu, yaitu kejadian dibinasakannya atau dilemparinya batu yang membara kepada kaum Lut yang tidak ikut kepada Nabi Lut alaihi salam. Nah, pada kejadian itu la ayatin, benar-benar ada tanda-tanda. Jadi bukan hanya tanda, tapi tanda-tanda. Artinya jamak ini la ayatin, ada banyak tanda-tanda lil mutawassimin, bagi orang-orang yang selalu membaca tanda-tanda. Jadi memang kita perlu membaca tanda-tanda juga, karena tidak semua kan tersirat. Maaf, tidak semua tersurat. Kejadian dalam semesta ini tidak semua tersurat, banyak yang tersirat. Bahkan sebelum tersurat biasanya tersirat. Contohnya gini, kenapa itu kalau gunung berapi mau meletus, vulkanik mau meletus, maka kemudian hewan-hewan di gunung itu turun dulu sebelum meletus. Turun dulu. Monyet-monyet semua, harimau, kalau ada harimau turun semuanya ya ke perkampungan. Karena mereka merasakan tanda-tanda itu. Nah, jadi mereka merasakan tanda-tanda itu. Misalnya bunyi yang sangat keras dari dalam bumi. Jadi sebelum lahar panasnya itu loncat keluar, membentuk tekanan yang tinggi, maka kemudian si hewan-hewan ini sudah mendengarnya dari dalam bumi, sehingga mereka pada lari turun. Nah, lari turunnya hewan-hewan ini bagi kita adalah tanda-tanda juga. Ya, jadi tanda-tanda adalah ayatin tanda-tanda. Jadi sebelum terjadi gempa, sebelum terjadi gunung meletus, maka kemudian kita sudah membaca tanda-tanda itu. Di antara tanda-tanda itu adalah hewan-hewan lari turun. Ya. Maka dikatakan di sini ada tanda-tanda bagi orang yang membaca tanda-tanda. Tawasul itu berpikir langsung menggunakan tanda-tanda. Jadi cuma sekian berbahagia, kehidupan kita itu tidak bisa dihindari menggunakan tanda-tanda, simbol-simbol. Ya. Jadi kalau kita membaca seperti simbol-simbol sebetulnya ini namanya nun tasdid, ini simbol-simbol sebetulnya yang dikonvensikan oleh orang Arab, persepakatan orang Arab. Karena kita belajar bahasa Arab, kita mempelajari konvensi bersama mereka. Itu bahasa namanya.
Jadi inna fi dzalikal ayati lil mutawassimin. Suratnya 13 ayat 3. Wa huwallazi maddal arda, dialah Allah yang membentangkan bumi, maksudnya bumi itu seakan-akan rata. Wa ja'ala fiha, dan menjadikan fiha di muka bumi itu rawasiya, gunung-gunung, wa anhara, dan sungai-sungai. Wa min kulli thamarat, dan berbagai macam buah-buahan. Wa min kulli thamarat, dan berbagai macam buah-buahan. Ja'ala fiha, Allah jadikan padanya zaujaini, berpasang-pasangan, isnaini. Zaujaini isnaini, berpasang-pasangan. Yugashil lailan nahar, lalu terjadi perputaran siang dan malam. Allah tutupkan malam kepada siang. Jadi siang tadinya ketutup oleh malam. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu, la ayatin, benar-benar tanda-tanda, liqaumin, bagi kaum yatafakkarun. Jadi mutawassimin harus tafakur, ya. Karena di kata-kata ini la ayatin liqaumin yatafakkarun, di sini liqaumin lil mutawassimin, seperti itu. Surat As-Sajdah, surat 32 ayat 26. Allah firman, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Awalam, ataukah mereka belum? Apakah mereka belum? Yahdi lahum, belum ada petunjuk bagi mereka. Kam ahlakna, maksudnya apakah mereka tidak mendapatkan petunjuk dari kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini di masa lalu? Yaitu kam ahlakna, betapa banyak yang telah kami binasakan min qablihim, sebelum mereka, minal qurun, peradaban umat. Apakah mereka manusia tidak memperhatikan bahwa betapa banyak peradaban sebelum mereka yang telah kami hancurkan? Peradaban Mesir kuno dengan Firaunnya sudah tidak ada. Peradaban Sumeria sudah tidak ada. Babilonia tidak ada. Persia kuno sudah tidak ada. Yunani kuno sudah tidak ada. Romawi kuno sudah tidak ada. Peradaban Indian, suku Maya di sana, orang Maya di Amerika sudah tidak ada. Lalu kalau katakan betapa banyak peradaban yang lama yang ada di Asia Tenggara dulu itu sudah tidak ada. Kam ahlakna min qabli minal qurun yamshuna fi masakinim. Ya mereka itu setiap saat bisa berjalan di tempat-tempat peninggalan mereka, maksudnya di bekas-bekas mereka. Ya, sekarang kita tidak perlu lagi berjalan, tapi cukup nonton di internet, maka kita bisa melihat bekas-bekas itu. Apa kata Allah? Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin, ada tanda-tanda. Afala yasmaun, kenapa mereka tidak mendengar? Jadi butuh kita mendengar, seperti tadi hewan-hewan mendengarkan tanda-tanda bumi yang menggelegar sebelum lahar panas tersembul, terlempar ke permukaan dengan jarak yang begitu tinggi. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita supaya kita mengasah kepekaan jiwa kita untuk membaca tanda-tanda itu. Kalau tidak, kita bisa akan terjebak seperti yang terjadi pada kaum Lut. Jadi kenapa kaum Lut dibinasakan? Sederhana. Mereka tidak bisa membaca tanda-tanda. Artinya bahwa seandainya Tuhan tidak mengutus Nabi pun, kalau kita mengasah hati kita sampai pada tingkat level yang paling tidak ada egonya, sehingga kita bisa peka, sensitif terhadap tanda-tanda, maka kita bisa sebetulnya menghindarkan diri dan masyarakat kita dari kebinasaan. Sayang seribu sayang, ketika kita sudah mabuk material duniawi, maka sensitivitas itu menjadi tumpul, bahkan bisa menjadi hilang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kalau benar dari Allah, kalau
Suaranya hilang ya? Iya, Bu. Iya, ditunggu, Bu Ana. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya tadi keluar ya karena internetnya lagi terputus ya. Mari kita masuk ke screen lagi. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi tadi ini hadis ya. Jadi kita ulangi. Tadi kita lihat Allah menyiksa manusia melalui suara keras. Kan berarti kita tidak boleh bersuara keras. Dalam surat Al-Hujurat dikatakan juga, la tarfa'u sautakum fauqa sautan Nabi. Jangan mengangkat suaramu lebih daripada suara Nabi. Jadi artinya kita tidak boleh bersuara keras. Apalagi mengganggu orang lain. Nah sekarang kita lihat di sini bahwa salat saja ada aturannya. Itu ada di Quran dan ada di hadis. Di hadis yang kita angkat ini membahas ayat ya yang berbicara tentang la tajhar bi salatika. Ini surat Al-Isra ya ini. La tajhar bi salatika wa la tukhafid biha ya. Ini kita lihat dulu ayatnya nih karena lupa tadi tulis ini, harusnya ditulis di sini ayat berapa yang kita buka dulu di sini. Jadi hadis ini membahas surat 17 ya. Nah, ini dia. Ini wala tajhar nih ya. Surat ini adalah surat 17 ayatnya 110. Ya. Di tengah-tengahnya ada kata-kata wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wa bataghi baina zalika sabila. Jadi surat Al-Isra surat 17 ayat 110. Mari kita lihat sini. Jadi ini adalah laporan dari Sa'id bin Jubair yang diterima dari Ibnu Abbas ya. Abdullah Ibnu Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sautahu bil Qur'ani." Dulu pernah Nabi membaca Al-Qur'an dengan mengangkat suaranya. Yarfa itu meninggikan suaranya. Jadi dulu, karena itu kita artikan saya dulu Nabi pernah ini kita dari sini membaca Al-Quran dengan mengangkat, meninggikan suaranya. Baca Quran, meninggikan suaranya. Ya sangat mungkin dalam salat ya. Wa kana al-musyrikuna iza sami'u sautahu. Tetapi orang-orang musyrik ketika mendengarkan suaranya Nabi, sautahu itu suaranya Nabi, sabul Qur'ana, menyebabkan mereka mencaci maki Al-Quran. Ini sabu itu mencaci maki Al-Quran. Mencela Al-Quran. Wa man ja'a bihi, dan yang membawa Al-Quran. Jadi mencela Al-Quran dan yang membawa Al-Quran itu Nabi Muhammad. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan dengan man ja'a bihi. Ya, ingat. Ini perhatikan di sini kata-kata man ja'a bihi. Jadi ada kata man ja'a bihi. Ya, ini man ja'a bihi. Man ja'a itu yang membawanya. Jadi Al-Quran ini ingat Al-Quran. Ya, kita ganti warnanya ya, biar enak ya. Jadi Al-Quran ini tidak bisa dipasangkan dengan pasangannya. Ya. Makanya kita lihat orang musyrik dulu ketika mendengarkan suara Nabi membaca Al-Quran, sabbul Qur'an wa man ja'a bihi. Mereka mencela, mencaci Al-Quran, begitu juga dengan yang membawanya. Karena bagi mereka, Al-Quran dengan Nabi tidak bisa dipisahkan. Maka sabbul Qur'ana wa man ja'a bihi. Nah, artinya apa? Siapa yang rajin baca Al-Quran berarti menunjukkan kecintaannya kepada pembawanya. Siapa yang tidak punya kecintaan kepada Al-Quran berarti tidak menunjukkan adanya kecintaan kepada yang membawanya. Siapa yang bilang begitu? Ini hadis. Ya, orang musyrik saja begitu berpendapat, masa kita tidak berpendapat begitu? Orang musyrik berpendapat bahwa Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad, maka kalau kita mencela Nabi Muhammad harus mencela Al-Quran juga. Atau sebaliknya, kalau kita mencela Al-Quran harus mencela Nabi Muhammad juga, karena tidak bisa dipisahkan. Sabbul Qur'ana wa man ja'a bihi. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita ulangi lagi tadi. Jadi ketika Nabi membaca Al-Quran dengan suara yang sangat besar, tinggi, orang-orang musyrik mencelanya. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahfidhu, akhirnya kemudian Nabi pun membaca Al-Quran dengan yahfidhu sautahu bil Quran. Membaca Al-Quran dengan suara yang lirih, yang rendah. Ya. Suaranya direndahkan, dilirihkan. Ya. Lirih, itu kan masih ingat kata lirih. Ya. Suaranya dilirihkan, direndahkan. Ya.
Yahfizu sautahu, dilirikkan suaranya bil Quran, membaca Al-Quran. Maka yasma'u, sehingga tidak terdengar sama sekali. Ashabu, bahkan sahabatnya pun tidak mendengarnya, ingat. Maka yasma'uhu ashabuhu, sehingga sahabatnya sendiri tidak mendengarnya. Ya. Ulangi lagi, ini dua kutub. Pertama, suaranya keras, tapi menyebabkan orang musyrik yang ada di luar sana, kan musyrik nggak mungkin ikut salat di belakang Nabi kan? Karena ini salat ini, kena ada sahabat di sini kan, berarti salat ini. Ya. Jadi salat ini Nabi, salat membaca Al-Quran, terlalu kecil tidak dengar sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yang ikut di belakang Nabi. Tapi terlalu keras mengganggu orang musyrik. Nah ingat, mengganggu orang musyrik. Walaupun dia orang musyrik, dia punya hak privasi namanya. Ingat, walaupun dia musyrik, penyembah berhala, tetap dia punya hak privasi sebagai manusia. Dan karenanya harus dihormati, sehingga tidak boleh diganggu mereka. Nah, karena itu, Nabi membaca Al-Quran dengan suara yang sangat pelan, sangat lirih, sedemikian kecilnya sampai maka yasmahu ashabuhu, sampai sahabatnya sendiri tidak mendengarnya. Sehingga apa yang terjadi? Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah SWT menurunkan ayat ini. Wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina zalika sabila. Kamu jangan mengeraskan suaramu kalau salat, suara mengaji, wala tukhafid biha, tapi jangan juga terlalu kecil. Ya, apa artinya terlalu kecil? Sampai makmumnya tidak dengar. Lalu apa bagusnya? Wabtaghi baina zalika. Carilah antara keduanya, tidak terlalu keras, tidak terlalu kecil. Tapi hari-hari ini, sekarang ini, masjid-masjid membaca Al-Quran pada saat salat justru pakai toa keluar kemana-mana. Padahal hadisnya jelas, hadis Nasai nomor 1002, dan ini sahih, dan Al-Quran tadi surat Al-Isra ayat 110. Kenapa kita angkat tadi? Karena tadi Allah menghukum kaumnya Nabi Lut dengan suara keras. Ya. Peristiwa akhir zaman. Ya. Ini adalah dari Sahal bin Sa'ad, bahwa samia dia mendengar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Sahal bin Sa'ad ini mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi? Yakunu fi akhiri ummati, akan ada di akhir masa umatku, jadi di akhir zaman maksudnya. Akhir umatnya artinya akhir zaman, karena Nabi Muhammad kan yang paling akhir. Apa namanya? Khatamun Nabiyyin. Maka akan terjadi di akhir umatku khasfun. Ya, apa itu khasfun? Korupsi. Korupsi di sini bukan hanya mencolongkan rakyat. Korupsi itu pengerusakan, merusak. Ya, seperti tadi saya merusak dirinya laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki dengan sengaja, maka itu adalah termasuk khasfun, ya, merusak. Wa mashun. Korupsi ini pertama penindasan, ya, ini adalah khasfun, ini adalah penindasan. Kemudian mashun, korupsi. Korupsi itu seperti tadi kita bicarakan. Jadi khasfun itu adalah penindasan. Seperti yang terjadi sekarang, Israel terhadap Palestina, itu penindasan. Kolonialisme, imperialisme. Jadi ketika terjadi imperialisme, kolonialisme, itu sebenarnya tanda-tanda akhir zaman. Sampai sekarang masih berkelanjutan. Apa yang terjadi di Palestina masih kelanjutan daripada semangat imperialisme Barat terhadap Timur. Wakafun, apa itu kasfun? Pencemaran nama baik. Sekarang kita dengarkan. Dengan gampang orang mencemarkan nama baik, sehingga dibuatkan undang-undang IT namanya. Ya. Jadi khasfun wa mashun wa katfun, ini tanda-tanda akhir zaman, kata hadis Ibnu Majah ini nomor 4050. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar itu dari Allah SWT, kalau salah dari Al-Fakir mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim azim. Assalamualaikum Muhammad wa alihi wa ajil qaid. Ya baik ya baik. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kaitkan ayat 75 dalam perkataan la ayatin lil mutawassimin. Kemudian hadis Ibnu Majah tadi yang baru kita ini, yang masalah akhir zaman. Dan di akhir zaman inilah, apakah termasuk dalam la ayatin lil mutawassimin tadi, bahawa jika kita mentafsirkan
melalui hakikat perkara sekarang yang praktis. Zionis Yahudi mereka mempunyai kemampuan guna teknologi canggih yang contohnya dapat membuat dan menggegarkan respon gempa bumi kat siapa yang dia target. Akhirnya berlaku kat Turki, nama baru kat Rusia. Dan apakah ini juga bermaksud mereka boleh guna pakai sesiapa yang degil dan nak dengar, seperti Indonesia contohnya. Mereka gerakkan senjata teknologi tadi itu untuk membuat respon pada megatrust di bawah Sumatera dan Jawa tadi. Sampai pemimpin kita cepat-cepat dengan bijaksana menggunakan kitab kuno leluhur kita untuk pindahkan Jakarta ke Nusantara tadi, Ustaz. Maka apakah ini dan lain-lain teknologi tadi termasuk dalam layar tinggi musyawarah sini tadi, Ustaz? Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur, ini menarik ya. Jadi ini tadi kita lihat di sini ayat 75 ya. Jadi kejadian-kejadian itu bisa dibaca, bisa diketahui oleh orang yang mutawassimin. Mutawassimin ini adalah orang yang memang selalu membaca tanda-tanda. Ya, jadi kita selalu membaca, kata orang, membaca tanda-tanda zaman. Kalau kita tidak bisa membaca tanda-tanda zaman, maka kita akan mengalami dua hal. Pertama, kita akan ditabrak oleh zaman itu. Kita akan rusak karena terlambat bertindak. Yang kedua, selalu tertinggal. Orang lain maju duluan, kita masih di belakang, kamu gitu. Jadi dua, kita akan hancur, binasa, karena kita terlambat bertindak. Seperti tadi misalnya, kalau ada gunung meletus, seperti di beberapa tempat di dunia, ya itu tidak pernah ada hewan-hewan yang korban. Bapak Ibu sekalian, Tuan dan Puan, kalau kita dengarkan ada gempa vulkanik, ada gunung berapi meletus, itu tidak pernah kita dengarkan ada hewan yang korban. Misalnya banyak monyet ataukah kera yang mati, nggak pernah. Ya. Padahal itu kan lahar panas itu kan panas sekali. Ya. Kenapa kira-kira tidak? Karena mereka membaca tanda-tanda. Sebelum meletus keluar, mereka sudah turun, lari dari tempat itu. Nah, jadi membaca tanda-tanda sehingga dia tidak binasa, tidak hancur. Nah, begitu juga kalau kita terlambat membaca tanda-tanda, kita selalu tertinggal. Tanda-tanda kemajuan zaman, misalnya teknologi informasi, AI misalnya, artificial intelligence misalnya, atau tanda-tanda seperti tadi katakan Pak Nur bahwa di Indonesia akan terjadi megatrust. Kalau kita terlambat membaca tanda-tanda ini, kita akan tertinggal. Orang maju, kita tertinggal. Nah, di Timur Tengah ini ada kejadian, yaitu bahwa Palestina itu setiap saat mati karena kelaparan. Ya. Satu-satunya perbatasan border untuk masuk ke Gaza adalah Mesir. Mesir tidak membukanya, tapi kita kemarin dapat berita bahwa Mesir justru membeli gas dari Israel seharga sekian miliar US dollar. Luar biasa. Dalam kondisi Israel membantai, menggenosida orang Islam di Palestina, justru Mesir membeli gas miliaran US dollar dari Israel. Nanti uang itu digunakan apa? Digunakan membayar gajinya tentaranya, IDF, digunakan membeli senjata lagi dari Amerika. Untuk apa? Membunuh orang Palestina. Nah, jadi diamnya negara-negara Arab di sekitar Palestina sekarang sebetulnya adalah la ayatin lil mutawassimin. Ada tanda-tanda bagi mereka yang bisa membaca tanda-tanda. Karena kan yang namanya permusuhan itu terkadang tidak bisa diungkapkan, tapi tanda-tandanya ada. Ya. Makanya dikatakan inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.